Halo semua, ya kita berada di Virtual Expo East Food. Ya, bersama saya ini adalah chef yang luar biasa, ya, chef dari APCA, Academy of Pastry and Culinary Arts, Chef Raymond. Ya, boleh saya tanya sedikit mengenai APCA? Nah, apa sih APCA sebetulnya? Jadi APCA itu adalah Academy of Pastry and Culinary Arts Indonesia yang berlokasi di Indonesia, dan kita satu-satunya akademi di Indonesia yang memberikan sertifikasi City and Guilds. Di mana City and Guilds ini merupakan sertifikasi dari London dan diakui di seluruh dunia. Wow, itu perlu diulang nggak? Kayaknya keren banget deh. Jadi satu-satunya akademi di Indonesia yang diakui oleh City and Guilds London. Ya. Jadi ini sebetulnya apa nih? Course-nya itu ada dua jenis ya kayaknya. Betul, ya? kita di sini punya dua jurusan, yaitu adalah Culinary Arts, kemudian yang satu lagi ada Pastry Arts. Culinary dan pastry. Oke, masing-masing itu seperti apa? Per berapa jangka waktunya atau gimana gitu? Untuk durasi pembelajarannya kita itu di 9 bulan. 9 bulan. Di mana terbagi menjadi 3 level, yaitu basic, intermediate, dan advance. Jadi satu murid harus habiskan ini. Yes. Baru betul. Ada ujian. Ada ujiannya. Baru mendapatkan sertifikat itu. Betul. Setelah dapat sertifikat itu, wah pasti gampang dapat kerjaan di mana-mana gitu ya. Betul. Di hotel, restoran, kafe gitu ya. Yes. Selama ini murid-muridnya dari mana aja nih? Kalau untuk murid-murid sendiri, pastinya kita banyaknya dari Indonesia sendiri. Kemudian kami pun punya murid yang berasal dari luar negeri. Contohnya seperti ada yang dari Hong Kong, ada yang dari New Zealand. Wow, jauh amat ya New Zealand ke sini. Artinya prestisnya bagus sekali nih. Jadi yang berminat untuk yang mendalami ya, ini namanya mendalami ya. 9 bulan bukan 9 hari gitu, bukan 9 minggu tapi 9 bulan. Itu please masuk ke Instagram dari APCA untuk informasi lebih lanjut. Nah, itu bisa hubungi juga ya, ada nomor teleponnya nih. Lihat di bawah sini ya, 0811 825 6168. Ya, itu adalah APCA. Langsung dihubungi saja yang berminat ya. Oke? Jadi kita nih siap nih. Nih lihat nih di depan kita nih, luar biasa. Ada ayam. Hari ini kita akan bikin apa sih? Kita akan bikin Portuguese roast chicken, atau lebih ada orang yang mengenal dengan nama piri-piri chicken. Seperti itu. Piri-piri chicken. Iya. Jadi piri-piri itu adalah satu jenis cabai yang berasal dari Afrika Selatan yang kemudian digunakan untuk masakan ini. Cabainya kira-kira apa? Kalau di kita nih seperti cabai rawit, cabai keriting, cabai besar. Kalau bentuknya dia seperti cabai rawit ya, kecil-kecil seperti itu. Pedasnya seperti cabai rawit kita juga? Enggak sepedas itu sih. Enggak sepedas itu. Bedanya apa? Aromanya atau apa? Ada rasa yang lebih kalau kita cabai rawit kita itu di sini tuh kalau kita makan tuh benar-benar pedasnya tiba-tiba just. Oh no. Kalau di sana lebih smooth lah seperti itu. Smooth pedas aja. Iya. Oke deh. Yuk kita siap ya, kita mulai. Yeay. Di sini saya punya ada whole chicken. Di mana akan saya buang tulang bagian belakangnya, kemudian akan saya butterfly. Seperti itu. Butterfly. Jadi ada satu trik juga untuk roast chicken ini, di mana ayam ini sebaiknya kita pat dry sampai benar-benar kering. Kemudian kita diamkan di dalam chiller selama 1 malam. Tujuannya ketika kita roast nantinya, kulit dari si ayam ini akan benar-benar crispy nanti. Seperti itu. Jadi itu ayam ulang ya, pat dry adalah dikeringin, di lap dry, terus sudah dipotong gitu. Potongnya nanti nggak apa-apa. Di pat dry dulu. Betul. Terus dimasukin ke dalam chiller selama 1 malam. 1 malam. Dalam kondisi belum ada bumbu apa-apa. Belum ada apa-apa. Besokannya baru dikeluarin, baru kita proses. Di dalam chiller itu dibungkus atau apa? Enggak, jangan dibungkus, kita biarin aja. Betul, supaya lebih kering aja. Dia kadar airnya di sini dia akan evaporate di dalam chiller gitu. Seperti itu. Jadi tujuannya supaya kulitnya lebih crispy. Wow, ini teknik ya. Iya, ini teknik supaya crispy. Yes.
Saya mulai aja, saya Yes. akan potong bagian tulang belakangnya, di mana saya akan putar bagian ayam. Saya lihat bagian punggungnya di sini. Saya akan menggunakan kitchen scissors di sini untuk memotong bagian tulangnya. Tulangnya. Oke. Jadi ini adalah broiler chicken. Ya. Ini dia. Kemudian saya akan buang tulang ini. Jadi Buang tulangnya. betul. Oke. Tapi maksudnya bukan dibuang ya, Wi ya. Di sini kita masih bisa pakai tulang ini untuk kita bikin kaldu nantinya. Ya, ya. Seperti Digoreng itu. menjadi kaldu ya. Oke. Kira-kira gampang kan ya bikin ini ya? Gampang sekali. Jadi untuk di rumah nih, kalau makan whole chicken nih pasti bisa sekeluarga makan gitu ya. Betul. Jadi bisa rame-rame makan, Mm-mm. happy dinner bersama. Apalagi mungkin untuk ibu rumah tangga yang repot ngurus rumah, mau masak buat keluarga. Ini resep boleh praktekkan, sangat simple dan bisa dengan cepat juga untuk kita masak. Oke, bagian tulang sudah saya buang. Saya akan putar kembali. Ya. Kemudian akan saya press untuk pecahin tulangnya. Pecahin tulang Bagian dada ini oke, supaya oke, dia oke. lebih ngebuka. Gitu. Iya. Jadi bisa jadi kayak butterfly gitu. Butterfly, betul. Oh, iya. Oke, ini untuk persiapan ayamnya sudah siap. Mari setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu marinasinya. Bumbu marinasinya. Oke. Ini- Oke. Ah, Kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbu marinasinya, di sini saya ada 3 clove garlic yang sudah saya peel dan masukkan ke dalam food processor. Kemudian di sini saya punya onion powder 1 onion tablespoon. powder 1 tablespoon. Ya. Onion powder 1 tablespoon ya. Ya. Kemudian saya punya black pepper Black di sini. pepper. Ya. Kemudian saya di sini pun punya Worcestershire sauce Worcester atau sauce. kecap Inggris. Kecap Inggris Yes, ya. betul. Orang mengenalnya sebagai kecap Inggris. Kecap Inggris, ya. tapi jangan Iya, salah iya. ini. Ha-ha. Kecap Inggris yang Chinese food dengan Worcestershire sauce berbeda ya, Bu. Dari segi Oke, taste-nya. Worcester sauce. Oke, nanti kita tampilkan kling di sini. Ini dia kling, ya oke. Yang seperti itu, yang bukan Chinese style. Bukan Chinese style. Bukan Chinese style. Teling ini dia. Oke, ntar muncul. Kemudian Ya, ada 4 tablespoon dari barbecue sauce. barbecue sauce. Oke. Barbecue sauce. Iya. Ada berapa jenis? Apa hanya satu jenis kalau barbecue sauce? Barbecue sauce hanya satu jenis. Oke, kita tidak pandang merek apapun, Tidak pandang tapi merek kalau apapun. kita ke supermarket itu kan botol-botol banyak tuh. Betul. Pokoknya kita cari yang barbecue, Barbecue sauce. Oke. Kemudian saya ada yellow mustard di sini, Yellow mustard 1 teaspoon aja. 1 teaspoon. Iya. Nah, karena kan kita tidak bisa mendapatkan piri-piri chili, Piri-piri cili. di sini saya substitusi. Oh iya, betul. Saya akan substitusi dia dengan sriracha. Sriracha. Oke, ini dia. Kling. Oke, sriracha. Iya. Sriracha. Harus sriracha ya? Kalau lokal gimana dong? jangan, kalau yang Beda lokal ya? kita pakai chili sauce lokal, dia ada rasa manis. Oh iya, di that's situ. true. Ya, ini lebih sriracha kan lebih ada asamnya ya. Yes, seperti itu. Sriracha. Atau mungkin kalau sriracha terlalu mahal atau sulit dicari, kita bisa juga gunakan tabasco. Tabasco. Sebagai Oke, Tabasco. Tabasco tuh yang ini. Oke. Oke, kemudian ada salt di sini. Salt. Saya Garam. 2 teaspoon salt. Yes. Yeah. Dan yang terakhir saya ada vegetable oil. Vegetable oil. Ya. Oke. Vegetable oil ini yang 30 ml ya. Betul ya? Ya 120 ini. Yang di 120. atas. Oh, yang di atas, benar-benar. Ya. 120. Nah, nanti untuk resep-resepnya bisa klik di bawah ya. Itu resep-resepnya akan keluar. Oke. Ya. Siap.
Oke, cukup simple, kita cukup campur semua bahannya ke dalam food processor ini. Kita akan tutup dan kita blend. Blend. Jadi onionnya bentuk powder ya, bentuk powder. Tapi kalaupun kita pengen pakai yang fresh, boleh juga kita ya masukkan ke dalam sini. Karena kadang kan nggak tentu semua orang punya onion powder atau nggak ngerti gitu yang mana. Oke, kita blend ya Bu ya. Dia kan cair teksturnya seperti ini. Wangi sekali loh. Iya. Wangi sekali. Iya. Oke, ini bumbunya sudah di blend ya. Kemudian kita akan marinasi ke ayamnya. Oke. Ini namanya mandiin ayam. Ayam yang sudah di chiller seharian. Yes, betul ya? Betul. Oke, kita gunakan brush di sini. Kita brush ke ayamnya. Oke. Brush ke ayamnya. Kira-kira ini cooking time-nya berapa lama ya? Kita akan panggang dia di dalam oven nantinya kurang lebih sekitar 45 menit estimasi. Karena kalau saya patokan dari waktu suka nggak yakin kalau ayam ini udah matang atau enggak. Tapi patokan pasti saya di bagian paha ini saya akan gunakan termometer. Ketika suhunya sudah mencapai 75 derajat, saya akan yakin semua sudah matang. Karena cukup bahaya nih Bu. Kalau untuk ayam kita tingkat kematangannya masih kurang, dia akan membawa yang namanya bakteri di situ. Jadi sakit. Oke. Jadi depan belakang nih ya. Depan belakang, betul. Penuhin nih. Soalnya rasa-rasa pada di sini semua ya. Wow. Ya, betul. Setelah itu mesti di marinate ya? Betul. Berapa lama nih? Untuk marinate minimalnya kita marinate selama 2 jam. Selama 2 jam. Atau lebih bagus lagi overnight. Overnight. Ya. Oke. Nah, ceritanya nih, misalnya nih ada party. Betul. Lalu harus sampai bikin 50 ekor nih. Nah, ini gimana? Apa setelah dibumbuin seperti ini kita bisa bekuin atau gimana simpannya gitu? Oh, kalau seperti ini, saya lebih menyarankan setelah dimarinasi kita bisa simpan di dalam vacuum pack. Vacuum pack, oke. Kemudian kita chill, jadi kita prepare waktunya pun jangan terlalu jauh dari eventnya nantinya. Kalau terlalu jauh nanti takutnya udah keburu rusak ayamnya juga. Kira-kira berapa lama tuh nggak jauh? Mungkin 2 hari sebelum. Paling kol 2 hari sebelumnya. Dan dengan adanya vacuum pack ini, bumbu marinasi ini akan lebih meresap lagi ke ayam. Wah, lebih enak lagi, lebih mantap ya. Gitu. Jadi bisa dilakukan apa ya, kita maksimal 2 hari di dalam chiller. Betul. Jadi kalau ada party mau bikin banyak bisa ya. Bisa. Kita nyicil kerjaannya gitu. Oke. Ini akan kita simpan dulu di dalam chiller minimal 2 jam atau overnight supaya lebih meresap. Sip. Seperti itu. Yeay. Nah, ini dia ayam yang sudah di chiller selama 1 malam. Artinya itu rasanya semua betul. Udah enak sekali. Ayo, mari kita apain nih sekarang? Oke, jadi akan saya bungkus dengan aluminium foil bagian pinggirnya supaya bumbu ini nanti tetap berada di pinggiran ayam, nggak lari kemana-mana. Jadi gitu. dia akan evaporate-nya akan masuk ke dalam si ayam nanti ketika kita roast. Gimana caranya tuh? Jadi akan kita bikin ya. Seperti mangkuk nantinya di sini. Seperti mangkok, oke? Yes. Di sini akan saya gulung pinggirannya. Gulung. Oh, seperti itu. Betul. Supaya sausnya nggak lari-lari ya. Iya. Simpan di sini. Itu. Kemudian di saat yang bersamaan juga kita akan panggang jagung sebagai kondimen nantinya. Di sebelah-sebelahnya. Di sebelah-sebelahnya.
Dan jagung ini pun akan saya bumbui dengan bumbu yang sama ketika saya membumbui ayamnya. Iya, supaya rasanya Betul. masuk juga nih. Sini pun sama, saya akan hapus dengan foil seperti ini. Wow, oke. Simpan di pinggirannya. Jadi satu meal ya. Yes, betul. Selain jagung kita bisa kasih apa lagi nih? Potatoes? Potatoes ya. Jadi Bisa potatoesnya juga dilakukan seperti ini ya. Betul, tapi jangan dipil. Jadi kita Jangan seperti dipil. bikin baked potatoes. Iya. Bisa jagung, kentang. Kalau sayuran enggak ya? Kalau sayuran, kalau Wortel gitu enggak? saya takutnya ketika ayamnya matang dia akan kelewat matangnya. Oke. Gitu. Oke, saya taruh di pinggir-pinggirnya. Iya. Ini. Kira-kira kalau untuk orang yang lapar sekali, satu ekor habis kali ini. Ini akan saya bumbui Yeah. dengan bumbu yang saya gunakan tadi sebagai marinasi ayamnya. Oke. Yeah. Jadi kalau sekali kita panggang lebih banyak, langsung kita pakai tray yang lebih besar Betul, gitu ya. betul. Jadi bisa berapa ekor langsung gitu ya. Betul. Cakep tuh. Selebihnya langsung di tray aja gitu ya. Males soal. Iya. Males pindahin. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah malas banyak cucian seperti Iya, itu. betul. Langsung dari tray makannya. Ya. Wow. Oke, seperti ini. Seperti ini. Dan kita udah siap untuk masukkan ke dalam oven. Jadi ovennya sudah dipanasin dulu. Sudah dipanaskan, saya sudah bikin. Berapa derajat? 195 derajat. 195 derajat. Oke, kita sekarang mau masukin ya. Yes. Let's go. Oh Oke. iya, jangan lupa satu Jangan lagi. lupa, jangan lupa. Setiap 10 menit kita olesi dengan bumbu marinasinya ketika Oke. kita panggang. Seperti itu. Siap 10 menit. Oke. Ya. Bumbunya saya bawa ya. Iya. Nah. Saya bawa bumbu. Yeay. Ini dia Cak ya. Wow. Oke. Saya masukkan. Masukkan. Go. Yeay. Sambil kita menunggu setiap 10 menit ya. Sudah semua. Ya. Yuk kita muter-muter dulu yuk. Boleh? Selesai. Oh, udah selesai. Oh, murid-muridnya udah pada pulang. Ini loh ruangannya luar biasa nih, Aksan. Wow, untuk murid-murid. Yeay. Jadi ini adalah kelas coklat room. Coklat room. Nih, coklat room. Karena suhu ruangannya paling dingin di antara kelas-kelas yang lain. Oh, harus berapa? Kalau di sini kita harus bikin suhunya itu di 18, kita setting AC di 18 derajat. Oh, supaya nggak leleh ya. Iya. Boleh masuk nggak untuk Boleh. lihat? Yuk. Nih, 18 derajat nih. Oh, halo. Ini dia ya. Ini lagi bikin apa nih? Jadi ini adalah showpiece coklat atau patung coklat yang sedang dikerjakan oleh Chef Christian untuk kelas minggu depan. Pas minggu depan. Mereka akan membuat ini. Membuat ini. Oh, wow. Oke. Kira-kira berapa lama nih bikinnya dari 0 sampai jadi segini? Untuk kelas kita kan jadi ada seminggu, 5 hari, jadi kita akan buat ini dalam waktu 5 hari sih. 5 hari ya? Wow. Ini masih banyak komponen yang perlu dibagi, terus nanti perlu diwarnain juga. Jadi pokoknya murid-murid yang tadi masuk kursus itu ada termasuk kelas ini? Ada juga dong, termasuk. ya? Jadi ini termasuk yang di pastry-nya ya? Di pen dan pastry.
Oke, yang di pastry-nya pasti ada kuas coklat nih. Yep. Dan selama 5 hari mereka pasti diajarin untuk membuat satu showpiece. Gitu ya. Luar biasa. Ini udah 10 menit nih. Kita akan buka untuk di brush. Artinya kalau ini kira-kira 45 menit, artinya harus di brushnya Kurang lebih 4 kali sampai 5 kali. Yay. Lanjut ya. Kita menantikan 10 menit lagi. Kita sekarang kesini ya, kesini. Kitchen Wash. Jadi Kitchen One nama lainnya adalah Ice Cream Plus. Ice Cream Plus. Mana di sini biasanya untuk membuat ice cream dan gelato. Maka kita memiliki ada mesin ice cream di sini. Oh, mesin ice cream. Jadi di dalam kursus juga belajar bikin ice cream. Aduh, siapa nggak mau sih gitu loh. Jadi bikin ice cream, apa bedanya ice cream dan gelato nih? Gelato apa ice cream? Gelato. Gelato, oke. Jadi yang membedakan adalah kadar dari udara yang kita masukkan ke dalam si krim. Untuk gelato lebih banyak airnya ya. Ice cream. Ice cream lebih banyak. Ice cream lebih banyak kadarnya. Nah, ini dia lobbynya. Bosnya di sini lagi nih. Ini dia Aga. Tuh, ini adalah kenapa ada banyak sekali wajah di sini. Mereka adalah Para pengajar dari Apka Internasional. oke. Ada pengajaran dari Apka Malaysia, Apka Filipina, Apka Indonesia. Semuanya ada di sini. That's you. Ini dia. Yeay. Ini dia yang mengajar hari ini ya. Ayamnya di overnighted biar dia di chiller. Wow. Nah, tiga kalinya artinya udah 30 menit. Betul. Total 45 menit, kira-kira sisa 1 kali lagi. Jadi sekedar saran juga ketika kita untuk ngebrush ini, kita jangan gunakan kuas yang bahan dasarnya itu bulu. Oke. Karena di sini yang kita brush panas, kalau kita pakai bulu dia akan leleh nanti. Oh. Wangi banget. Wanginya toh. Nanti kita cek temperature-nya pakai termometer. Nah, masalahnya kalau ibu-ibu di rumah nggak punya termometer gimana dong? Jadi kita bisa pakai tusuk sate. Tusuk sate. Kita tusukkan ke bagian daging ayamnya yang paling tebal di bagian paha. Iya. Kalau dia mengeluarkan air yang warnanya sudah bening, dia sudah matang. Mengeluarkan air Yang warnanya sudah bening. waktu ditusuk di bagian yang Betul. terkembang. Seperti itu. Kalau belum matang apa? Kalau belum matang dia nggak akan keluar si jusnya. Oke. Dia akan keluar lebih dari Oh ya. Jadi karena ini terakhir penghabisan, sayang bumbunya masih ada, saya olesnya rada banyak. Olesin lebih banyak lagi supaya tidak membajir. Nah, itu adalah panggilan kita. Yes, ayam yang memanggil kita. Yay. Woo. Dia masih belum begitu. Nah, ini dia. Make sure tingkat kematangannya. Ya, tingkat kematangannya. Jadi kita pilih di bagian paha yang paling tebal. Oke. Nah, Tusuk. terus itu
ketika dia sudah mencapai 75, oke, dia sudah lewati, sudah matang. Matang. Betul. Wow, wow, looks so good. Yeah. Kita nantikan sejak 45 menit yang lalu. Ini hasilnya. Yeay. Oke, mungkin kita presentasikan supaya lebih menarik ya Bu ya. Oke. Kita Di sini presentasikan. akan saya sajikan dengan salad. Salad. Di sini saya punya mixed lettuce, mixed mesclun salad, Oke. di mana akan saya dressing dengan balsamic dressing. Balsamic dressing. Betul. Yes. Jadi di sini saya ada olive oil Olive oil. dan balsamic vinegar. Oke. Jadi untuk membuat dressing ini kita menggunakan komposisi 1:3, 1:3. di mana acidnya 1 dan 3-nya adalah oil. Oke. Seperti itu. 3:1 ya. Iya. Hmm. Tuangkan ke dalam squeeze bottle. Betul. Nah, itu adalah 1. Dan ininya 3. Oke. Oke. Terus ditambahin apa lagi nih? Kita season dengan salt and pepper. Pepper. Ya. Biasa. Salt sedikit, pepper sedikit. Oke. Jadi kalau kita lihat seperti ini, balsamic dan oilnya tidak menyatu. Karena ini adalah dressing yang sifatnya temporary. Oke. Di mana yang namanya liquid dan oil kan tidak bisa menyatu. Oleh sebab itu, ketika kita mau pakai, kita tuangnya itu harus dari last minute sebelum langsung kemudian nanti kita serving. Dan setelah itu kita akan sekocok. Ya. Dia akan menyatu seperti itu. Oke, kita biarkan, nanti dia akan misah lagi juga. Seperti itu. Oke, di sini saya ada sedikit saladnya. Kita akan tuangkan ke dalam saladnya. Kemudian kita toast. Dan ini lebih sehat ya. Betul. Ya dibandingkan apa saus-saus tuh yang sampai krimnya banyak. Yes, untuk dressing ya. yang seperti itu mungkin yang menggunakan mayones di mana Iya. fatnya lebih tinggi lagi. Seperti itu. Oke, cukup seperti ini. Iya. Kemudian ayo kita presentasikan di sini. Ayo kita presentasikan. Wow, look at that. Mungkin ibu kecium juga wanginya benar-benar Saya menggoda. udah tuan ludah nih. Cantik banget dia. Nah. Wow. Masih ada asap-asap. Yes. Kemudian dengan jagung-jagungnya kita taruh di pinggir-pinggirnya. Jagung-jagungnya di pinggir-pinggirnya. Oh. Tolong jangan berantem ya. Kalau di rumah masaknya 1, terus di rumah ada 4 orang, tolong jangan berantem. Ya, boleh dibagi-bagi jagungnya. Ayamnya juga harus dibagi. Ayamnya gitu cuma ya. harus dibagi, betul. Aduh. Oke, kemudian dengan sedikit salad di bagian pinggirnya. Yeah. Wow. Jadi lapar. Astaga. Maksudnya kita menantikan 45 menit dan hasilnya seperti ini. Wah, tidak mengecewakan. Terbayar sudah. Terbayar sudah. Oke, ini dia Wow. Portuguese roast chicken atau piri-piri chicken. Iya, thank you. Thumbs up dong, thumbs up semua, ya. Ya, thumbs up untuk Chef Raymond. Yay, thank you very much. Terima kasih juga Ibu. Thank you
for your time. Thank you for this wonderful very chicken. Dan terima kasih kepada Opta